Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Abrar dengan NPM 2317051090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas untuk ujian akhir praktikum mata kuliah kecerdasan buatan atau AI. Di sini saya ditugaskan untuk membuat sebuah model untuk menghitung mengenai eh, tingkat stres dari mahasiswa. Nah, di sini kami ditugaskan untuk menggunakan eh, fuzzy logic dan sistem pakar yang dipadukan untuk menghitung eh, dijadikan model untuk menghitung seberapa tingkat kesetresan mahasiswa. Nah, di sini seperti yang ditugaskan, saya menggunakan library Scikit Fuzzy yang kemudian diimport. Di sini saya import sebuah fungsi ya, fungsi kontrol atau ya yang saya perlukan dari Fuzzy-nya itu yang kontrol dan eh, sedikit fuzinya. Kemudian ada lagi NumPy dan ada Matplotlib untuk membuat ini gambarnya, grafiknya. Nah, di sini yang saya gunakan sebagai variabel input itu ada efikasi dini. Efikasi dini ini efikasi efikasi diri Efikasi diri ini adalah seberapa tingkat kepercayaan diri seorang mahasiswa itu untuk dia bisa melakukan suatu hal. Misalnya, semakin dia percaya kalau dia bisa melakukan tugas tersebut, berarti efikasi dirinya itu semakin besar. Sementara itu, kalau mahasiswa itu dia merasa tidak mampu atau kurang mampu untuk mengerjakan suatu tugas, berarti efikasi dirinya itu rendah. Kemudian ada prokrastinasi. Prokrastinasi ini merujuk kepada situasi di mana mahasiswa itu dia mengerjakan tugasnya tepat waktu dan tidak ditunda-tunda. Kemudian ada lagi variabel input yang ketiga yaitu gejala fisik. Gejala fisik ini berupa uh, seperti penyakit atau dampak seperti yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Contohnya itu seperti mual, pusing, atau mengantuk. Nah, itu tiga variabel ini saya masukkan ke dalam perhitungan tingkat stres mahasiswa karena uh, efikasi diri ini sangat berpengaruh kepada tingkat kesetresannya karena semakin rendah efikasi diri mahasiswa tersebut, dia lebih mudah untuk stres. Kemudian kalau prokrastinasi, nah kalau mahasiswanya tidak suka menunda tugas, itu tingkat kesetresannya lebih rendah. Kemudian kalau gejala fisik yang dialami oleh mahasiswa itu lebih rendah, berarti dia menjaga kesehatan dari tubuhnya dan merasa tidak stres karena dari jurnal yang saya baca kalau stres itu dapat mempengaruhi gejala fisik dari seseorang. Nah, kemudian di sini variabel outputnya itu resiko burnout. Nah, jadi dia di sini range-nya itu dari 0 sampai 100. Jadi dia berupa persentase. Kemudian di sini juga efikasi diri ini dari skala 0 sampai 100, kemudian prokrastinasi ini 0 sampai 10 dan gejala fisik juga 0 sampai 10. Nah, kemudian di sini ada lagi fungsi keanggotaan
yang untuk fuzzy logiknya. Nah, di sini ada efikasi rendah, kemudian ada efikasi diri sedang, ada efikasi diri tinggi. Di sini ada masing-masing ya, 0 dari 0, 25 sampai 50, kemudian ada 40, 60, 80, kemudian ada 70, 85, 100. Nah, ini dia ada yang beririsannya dari 50, 40, kemudian 80, 70. Nah, kemudian ada fungsi keanggotaan prokrastinasi. Ini ada 01 sampai 3, kemudian 25 sampai 8, 68 sampai 10. Itu jarang-jarang, kadang-kadang, dan sering. Kemudian kalau untuk gejala fisiknya ini tidak pernah itu 0, 1, 2. Kalau kadang-kadang itu 1, 4, 7. Kemudian kalau sering itu 5, 8, 10. Nah, kemudian kalau untuk resiko burnoutnya itu bisa dilihat di sini. Kalau dari 0 sampai 50 itu dia masuknya ke rendah, kemudian dari 40 sampai 80 itu waspada, kemudian beririsan dengan tinggi itu 70, 85, 100. Nah, di sini bentuk tampilannya. Nah, ini dia ada yang beririsan dari 40 sampai 50, kemudian ada 70 sampai 80, kemudian 2 sampai 3, 6 sampai 8, kemudian ini 1 sampai 2, 5 sampai 7. Ini saling beririsan yang menandakan ya fuzzy logiknya grafiknya kayak gini. Nah, kemudian di sini ada rules yang kita gunakan untuk sistem pakarnya. Di sini ada beberapa rules. Saya ada 1 sampai 8 rules. Ada rules efikasi diri rendah, kemudian prokrastinasinya sering, dan gejala fisiknya sering, maka resiko burnoutnya tinggi. Kemudian ada efikasi diri rendah, ada prokrastinasi sering, resiko burnoutnya tinggi. Kalau efikasi dirinya sedang, prokrastinasinya kadang-kadang, dan gejala fisiknya kadang-kadang, resiko burnoutnya waspada. Kemudian ada efikasi diri tinggi, prokrastinasi jarang, resiko burnoutnya rendah. Kemudian ada gejala fisiknya sering, maka resiko burnoutnya waspada. Kalau efikasi diri tinggi, prokrastinasinya sering, gejala fisiknya kadang-kadang, resiko burnoutnya waspada. Efikasi diri rendah, gejala fisiknya tidak pernah, resiko burnoutnya di sini masih waspada. Kemudian ada efikasi diri tinggi, prokrastinasi jarang, dan gejala fisiknya tidak pernah. Nah, risiko burnoutnya itu rendah. Nah, kemudian di sini salah satu contohnya yaitu mahasiswanya tidak percaya diri dan dia sering menunda pekerjaannya. Nah, di sini kita run dulu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita coba inputkan nilai efikasinya, yaitu dia percaya dirinya itu masih kurang. Kemudian prokrastinasinya dia suka menunda-nunda 8. Kemudian nilai gejala fisiknya sering muncul, itu 7, lumayan sering. Nah, kalau kita masukkan, nah dia di sini menampilkan skor resiko burnoutnya itu 71,02.
Nah, berarti di sini dia itu termasuknya ke waspada. Nah, di sini penjelasannya mahasiswa menunjukkan tanda-tanda kelelahan, perlu pemantauan dan dukungan lebih lanjut untuk mencegah burnout. Jadi dia masih di sekitar sini. Dia belum terlalu masuk ke yang tinggi tapi masih di waspada menuju ke tinggi. Hmm. Baik, mungkin di sini hasilnya itu agak membingungkan. Kenapa nih? Padahal di sini kita efikasi dirinya udah nol, dia udah uh, burn out, terus nilai prokrastinasinya 9, gejala fisiknya udah 9, tapi dia masih di tahap waspada. Itu terjadi karena aturan yang kita pilih di sini. Nah, di sini kita itu efikasinya termasuk rendah yang tadi. Kemudian prokrastinasinya sering dan gejala fisiknya sering. Maka risiko burnoutnya tinggi. Kemudian ada lagi aturan 2. Dia efikasi dirinya rendah, kemudian prokrastinasinya sering dan gejala burnoutnya tinggi. Kemudian ada lagi nih, gejala fisiknya sering, kemudian risiko burnoutnya waspada. Nah, jadi ada beberapa aturan yang berlaku nih pada input yang kita berikan di sini, sehingga yang tadinya harusnya tinggi itu dia menjadi dia terganggu atau terdistract oleh aturan kelima ini, sehingga yang tadinya tinggi, yang harusnya tinggi di sini, dia malah ikut ke waspada karena dia ikut mempertimbangkan si pendapat si aturan kelima ini. Nah, sehingga hasil yang kita dapat itu tidak ketinggi, tetapi dia di tengah-tengah antara waspada dan juga tinggi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.